Salam kebenaran, saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berdoa kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rezeki kepada kita semua, memberikan kesehatan dan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalani kehidupan ke depan walaupun di tengah-tengah pandemi. Kiranya kuasa Tuhan selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Di video kali ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada kita bisa menyaksikan sebuah arahan dari seorang Bapak anggota DPR. Namun di samping beliau sebagai anggota DPR, sebenarnya beliau ini sudah dikenal di seluruh pelosok Nusantara karena yang bersangkutan pernah mengangkat sebuah kisah budaya yang bernuansa kebenaran, keagamaan, dan bernuansa kebangsaan, yaitulah Indonesia. Untuk itu dari budaya itu adalah budaya Betawi, yaitu Sidul Anak Sekolahan. Jadi yang memberikan arahan sedikit kepada kita adalah Bapak Haji Rano Karno yang datang berkunjung kepala daerah pemilihan beliau di daerah Tangerang. Untuk itu mari kita menyimak dan selamat menyaksikan, biarlah kita bisa mendapatkan arahan walaupun sedikit, singkat, tetapi bisa menyentuh sanubari kita masing-masing. Subscribe, komen, dan like. Selamat menikmati. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak RW Rosyadi, terima kasih telah datang di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Sabar Nenggolan selaku tokoh masyarakat, terima kasih saya datang Pak. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Haji Rano Karno, anggota Dewan DPR RI Provinsi. Terima kasih Pak, selamat datang di kampung kami RT 03 RW 03 Parunggunying Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian semuanya, di hari ini nih kita kedatangan tokoh yang sangat spesial sekali, tokoh yang luar biasa, Bapak anggota Dewan
DPR RI sekaligus aktor artis terkenal yang mungkin bapak-bapak semua udah kenal, yang akrab disapa dengan Bang Dul. Saya atas nama pribadi Pak mengucapkan selamat datang Pak di kampung kami Pak. Kedatangan beliau hari ini ingin mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar di kampung kita ini, dan sekaligus ingin memberikan bantuan berupa mesin fogging dan kolam budidaya lele. Semoga apa yang beliau berikan kepada kita ini menjadi bermanfaat bagi kita. Ya mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andre. Untuk selanjutnya langsung saja ya kita ada sambutan dari Bapak Sabar Nainggolang selaku tokoh masyarakat. Silakan Pak. Selamat sore semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Rano Karno, yang saya hormati Ketua RW, yang saya hormati Bapak RT, dan yang saya hormati juga seluruh tamu yang mendampingi Pak Haji Rano Karno yang sudah hadir pada saat sore hari ini. Saya ingin berkenangan dulu sama Pak Rano. Tahun 81 saya sudah tahu Pak Rano itu waktu membintangi sebuah film waktu saya di SMA. Jadi mungkin Pak Rano SMA saya bilang pasti sudah tahu tujuan saya gitu. Jadi kami dulu di kampung itu diwajibkan menonton satu film yaitu Gita Cinta di SMA. Jadi batin saya tahun 81 berarti pas 40 tahun. Tak batin waktu itu Pak Rano ini saya teringat di sininya itu Pak. Maaf. Itu yang tidak bisa lupa. Jadi waktu itu kalau bisa ngomong sama beliau gitu. Ternyata alhamdulillah pada sore hari ini batin saya itu terwujud. 1 bulan yang lalu Pak Rano bahwa saya sudah ngomong saya terima kasih dengan hadirnya Pak Beno di lingkungan kami pas di depan rumah saya lagi. Jadi tambah kekuatan kebersamaan di RT kami ini dan menjembatani bisa kami bertemu dengan Pak Rano. Jadi 1 bulan yang lalu sudah bilang kalau kenal Pak Rano ajak dong saya bertemu di sana gitu. Sementara pada sore hari ini pucuk dicita ulam tiba tanpa disengaja. Pada sore hari ini Pak Rano Karno kami sangat bangga sekali dan bersyukur, tentu tidak lagi asing bagi kami. Namun secara khusus pada sore hari ini di RW dan secara khusus family Wijaya mendapatkan tamu yang sangat mulia sebagai anggota DPR RI dalam tugas reses bisa berkunjung ke tempat kami dan kami sangat bersukacita dan bersyukur. Tentu kedatangan Bapak di tempat ini membawa satu motivasi secara pribadi, secara khusus kepada anak-anak muda kami di tempat ini. Dengan adanya gerakan untuk bantuan yang Bapak sudah berikan, yang sudah sampaikan Pak RT tadi, bahkan kami menggerakkan semua anak-anak muda kami. Di samping itu, kami sangat berharap sebagai aspirasi dari masyarakat, mungkin mewakili di RW 3 ini, tapi secara khusus kami di RW 3, RT 3 ini. Kami di sini Pak ada 3 agama, Islam, Kristen, Buddha. Tapi kekuatan kami sangat luar biasa. Toleransi kami beragama termasuk sampai di RW itu sangat tinggi sekali. Harapan kami Pak, ini ada sedikit dunia politiknya. Tentu mungkin Bapak tidak di bidang hanya di bidang politik sana, tapi orang politik. Harapan kami kebersamaan di rakyat yang kecil ini, kami bisa bersatu padu, bergandeng tangan. Kami sangat berharap di legislatif di sana hal yang sama terjadi.
aspirasi daripada kami masyarakat di daerah ini sangat berharap kondusivitas tingkat bangsa ini. Harapan kami Pak Rano, mungkin wejangan nantinya, tentu pengalaman Bapak sejak tahun di film Kita Cinta di SMA itu sampai sekarang ini itu sangat membahana. Bahkan ada saya lihat di waktu tadi Pak RT sudah bilang di film yang Bapak angkat dari budaya Betawi itu saya lihat di situ sangat dominan sekali nilai-nilai kebenaran dan segi budaya. Mungkin Bapak bisa mengarahkan nanti kepada kami supaya budaya-budaya di daerah-daerah itu bisa ditingkatkan, karena budaya itu sebelum ada agama di Indonesia ini, kebenaran budaya dan adat istiadat itu sangat kental sekali. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak dalam sisa waktu yang sangat sibuk, tetapi masih ada waktu untuk bisa bertemu dengan kami. Nama saya sabar menanti, jadi kami tadi sudah sabar menanti kedatangan Pak Rano di sini. Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan ini tidak sampai di sini, tetap berlanjut. Kalau nanti ada aspirasi kami lagi, kami akan sampaikan. Mungkin kami akan undang kembali Bapak datang ke RT kami ini dengan suasana tentu jauh yang lebih harmonis lagi. Syukur nanti pada saat kami merancang di sini ada membuat satu pariwisata kuliner, karena tempat kalau Bapak masuk ke dalam itu penuh keindahan yang sangat romantis sekali. Tapi suatu saat kami akan datang. Jadi kami batasi dulu di sini supaya nanti pada saat hari-harinya itu Bapak masuk ke dalam, waduh sangat nuansanya sangat indah sekali. Lebih indah dari lapangan ini. Terima kasih. Doa kami kepada Bapak, kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberi yang pertama kesehatan dulu sama Bapak, dan yang kedua Tuhan memberikan apa yang Bapak dambakan di kemudian hari, kiranya Tuhan mengabulkan. Dan doa kami, harapan kami tetap mendoakan Pak Haji Rano Karno. Tuhan memberkati. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Mas Andre Justinus, saya mau panggil Bapak, masih terlalu muda Mas Andre. Yang saya banggakan tokoh masyarakat, dan yang saya hormati Pak RW, Pak Rosadi, tentu Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berkumpul setelah barangkali hampir 2 tahun kita terbelenggu dengan keraguan pandemi ini. Kita bersyukurlah negeri ini barangkali diselamatkan Tuhan di antara negara-negara lain. Kita termasuk negara yang paling baik menghadapi pandemi ini. Cuman barangkali bukan berarti kita harus lengah, karena memang terindikasi, kewajiban saya sebagai anggota DPR juga menyampaikan ini. Kalau kita bisa melewati Desember ini, tahun depan barangkali kita menjadi negara sehat. Jadi sekarang ini, Desember ini kita berhati-hati. Ini akan disebut gelombang ketiga. Mas Andre, sampaikan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kalau kita bisa melewati itu, di Januari kita masuk ke dalam yang disebut endemi. Karena apa? Vaksinasi kita sudah mencapai 80%. Kemudian masker jangan pernah lepas. Ibu-ibu, saya yakin di sini udah pada divaksin. Masker jangan pernah lepas. Nah, artinya saya datang ke sini sebagai anggota DPR RI Komisi 10. Saya tidak akan bicara tentang apa yang saya bawa, tapi saya ingin menjelaskan kepada Bapak semua. Tadi kalau Pak Sabar telah bercerita tentang tahun 80, bahwa pasti itu nontonnya sambil bawa sepeda. Karena kalau kita SMA itu pasti naik sepeda Pak Sabar. Tidak mungkin naik motor. Kalau naik motor bukan kita SMA namanya. Itu judulnya Ada Apa Dengan Cinta. Jadi kalau kita SMA itu zaman masih naik sepeda.
Nah, saya ingin sekali bercerita, walaupun kita semua punya pilihan. Saya dari partai PDI Perjuangan, tentu sebuah partai yang idealisnya adalah nasionalis. Di partai kami kita tidak melihat agama. Di sana ada Nasrani, ada Protestan, ada Yahudi, ada Islam, ada semuanya tidak menjadi itu. Karena kerukunan umat beragama di PDI Perjuangan sudah firm bahwa kita adalah nasionalis. Nah, itu juga yang telah disampaikan selama pada waktu itu saya menjadi wakil bupati. Saya pernah jadi wakil bupati, Pak Sabar. Sebelum Tangsel ini berdiri, saya dulu wakil bupati di Kabupaten Tangerang. Ini dulu masih wakil masuk dalam Kabupaten Tangerang. Kemudian saya pernah menjadi wakil gubernur dan pernah menjadi gubernur Banten. Kerukunan umat beragama di Banten itu termasuk yang terbaik, sangat baik. Walaupun ada indikasi itu biasa, itu harmonisasi kehidupan. Tapi masyarakat Banten bisa menghadapinya bersama-sama. Jadi saya anggap kalau kita sudah cukup baik di provinsi ini, kerukunan umat beragamanya, tapi perlu tentu kita harus tingkatkan. Nah, untuk teman-teman ketahui, saya sendiri Pak Sabar punya sejarah yang unik. Saya Muslim, tapi sejak kelas 0 sampai kelas 1 saya sekolah di Katolik. Saya dulu di Regina Pacis terakhir di Bogor. Kelas 1, kelas 2 pindah ke SMA 6 Jakarta. Artinya akulturasi budaya dan agama saya sudah sangat kental. Sehingga mungkin Pak Sabar kalau nonton Sidul anak sekolahan, itu pemainnya semua dari keluarga-keluarga yang beragama. Saya Muslim. Sarah itu Kristen. Tapi dalam sinetron saya nggak pernah ceritakan agamanya ada. Kemudian Ahong itu Cina. Adam itu orang India. Jadi begitulah caranya saya mengemas satu tontonan sehingga orang melihat ini wajah Indonesia. Nah, jadi sekali lagi teman-teman semua, Bapak Ibu semua, sebagai anggota Komisi 10 saya bermitra 4 mitra saya. Nah, artinya apa? Kalau tadi pembawa acara telah menyampaikan, mungkin setelah ini ada ingin menyampaikan aspirasi, boleh, karena memang tugas saya datang ke sini untuk itu. Tapi untuk diketahui dulu, Komisi 10 ini apa? Saya mitra saya cuma 4. Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan sekarang ditambah Ristek. Nah, di sini nggak ada PIP. Ada ya? Ada ya? Dapat berapa? 25. Oke. Artinya kami sebagai anggota DPR membawa kuota untuk memberikan bantuan PIP yang disebut Indonesia Pintar, beasiswa untuk anak-anak SD, SMP, SMA, SMK, bahkan ke universitas. Nah, kemudian kementerian kedua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, tadi sudah Kementerian Pemuda Olahraga. Artinya di beberapa tempat di Tangerang Raya ini, ya saya nggak tahu, kalau mungkin nanti ada aspirasi, Pak kita mau punya lapangan bulu tangkis misalnya, mungkin saja itu Pak Sobat. Atau Pak kita udah punya lapangan bulu tangkis tapi netnya, raketnya udah pada jelek, itu bisa kita artinya di sudut itu saya hadir. Kemudian Kementerian Pemuda Olahraga. Nah, kemudian yang terakhir adalah Perpustakaan Nasional, pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, mitra kerja Komisi 10 itu. Nah, jadi kalau nanti ada usulan atau ada aspirasi yang bisa saya perjuangkan di pusat, saya berani menjanjikan bisa saya wujudkan. Tapi tentu melalui proses, nggak mungkin hari ini ngomong besok hari, itu nggak mungkin. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, hari ini memang tadi disampaikan saya artinya memberikan beberapa bantuan. Nah, ini misalnya bantuan 2 kolam ikan lele kan? Karena saya sangat yakin wilayah ini cukup kuat nih, peternakan lele ini. Nah, yang kedua ini memang mesin fogging. Pak Sabar, ini ada cerita menarik pada waktu saya masih jadi wakil bupati. Pada waktu itu terjadi wabah di Kabupaten Tangerang ini, termasuk Tangsel, waktu itu belum jadi Tangsel. Yaitu pertama DBD, kemudian chikungunya, yang penyakit kaki gajah. Terjadi di sini, bingung waktu itu saya, kok bisa terjadi? Sementara ini kan kota ini. Ternyata setelah kita pelajari, oh ternyata di Tangsel ini masih banyak situ, masih banyak danau-danau, empang-empang
yang memang tidak terpelihara dan jentik-jentik nyamuk banyak di situ. Nah jadi artinya saya bilang sama Mas Beno, kita kasih fogging. Karena ini kita udah musim hujan nih Pak. Kita udah masuk musim hujan nih, pancaroba nih, mungkin saja maaf kemarin saja ya istri saya baru pulang dari Bandung. Gejalanya apa Mas Beno? Kena DBD. Makanya ya begitulah, mungkin dari makan segala macam. Nah hari ini saya bawa bantuan yaitu 2 kolam ikan lele, kemudian mesin fogging untuk warga Jalan Wijaya. Ya mungkin kalau dihitung barangkali nilainya 10 juta. Nah yang kedua, saya membawa bantuan wirausaha muda pemula atau yang disebut WMP Kemenpora. Ini program dari Kemenpora, yaitu untuk pengembangan usaha. Penerimanya atas nama Abu Yusuf Faturiski senilai 10 juta rupiah. Ini saya sebut nilai bukan apa, supaya kita terbuka, jangan ntar menjadi saling mencurigai. Nah yang ketiga adalah dukungan untuk aktivitas pemuda atas nama Febri Rahman Boy senilai 3 juta. Nah alhamdulillah hari ini barangkali bantuan yang saya sampaikan ini bernilai kira-kira hampir 23 juta, 25 juta. Nah hari ini juga saya akan berkunjung ke titik yang lain. Ya artinya inilah fungsi anggota DPR RI, Pak Sabar dan kawan-kawan semua. Saya pakai lambang ini bukan untuk angkuh, karena wajib hukumnya Pak. Wajib hukumnya. Inilah reses, ini turun ke dapil, ketemu masyarakat, menyampaikan menyampaikan bantuan dan juga mendengar aspirasi. Karena itu di sini semua bahasanya tim saya cukup lengkap. Di sini ada Mas Beno segala macam sebagai ketua tim, ada Ibu Aoki, ada Putri, ada Feby segala macam. Nah artinya mereka hadir di sini bukan hanya, tapi semua mencatat untuk kita lakukan kalau memang ada permohonan bantuan nanti bisa diverifikasi gitu. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Hari ini adalah saya berkunjung ke sini dalam rangka reses, dan hari ini kita akan berkunjung dua titik. Saya hanya berharap mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bermanfaat minimal untuk masyarakat, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi atau apa yang bisa kita lakukan buat perkembangan wilayah kita itu. Nah misalnya di Kementerian Pariwisata itu sekarang sedang dikembangkan desa wisata. Saya nggak tahu tadi apakah Pak Sabar menyampaikan. Saya jujur tadi agak terkejut, saya ada di mana sih? Saya tadi cukup tertidur. Maka sebut, loh kok ada si Ikra, kebetulan ada ponakan, loh kok ada Ikra, ini di mana? Kata udah nyampe, oh di sini ternyata. Nah jadi artinya mudah-mudahan satu saat saya bisa berkunjung ke dalam, kita lihat, atau mungkin nanti setelah ada diskusi bisa kita pikirkan sama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Andre, kemudian Pak Sabar Nainggolan dan Mas Rosadi, dan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan menjadi akhir, tapi awal kita bisa menjalin silaturahmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rano Karno. Terkait dengan beberapa bantuan yang sudah disebutkan oleh Bapak, maka selanjutnya akan ada serah terima bantuan secara simbolis dari Bapak Haji Rano Karno kepada Bapak RT, Bapak Andre, dan kepada tokoh pemuda Saudara Abu Yusuf. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Andre dulu. Mesin mana? Di mana? Saya ingin menyampaikan ada beberapa kendala di lingkungan kami, terutama masalah olahraga serta pendidikan. Pertama, di lingkungan kami ini banyaknya tanah-tanah pasung Pak, yang terbengkalai Pak. Nah, kalau memang bisa, ya kami mengharapkan sebagai ketua lingkungan, besar harapan baik dari saya ataupun masyarakat ingin mengajukan ya untuk pembuatan perpustakaan Pak untuk anak-anak. Contoh seperti ini Pak, banyak anak-anak yang berkeliaran baik pagi ataupun sore, karena lagi PPKM ini warga khusus anak-anak pada sekolah daring semua Pak. Banyak waktu mereka untuk terbengkalai hanya bermain-main saja Pak. Nah,
besar harapan saya ingin mengajukan tentang penataan untuk lingkungan Pak di lingkungan kami, apalagi ada tanah yang cukup luas, ya syukur-syukur bisa dibuatkan prasarana olahraga. Kendalanya di lingkungan kami ini yaitu Pak, baik donatur ataupun SDM kami ini ya baik ekonominya memang agak rendah Pak, hanya punya keinginan tetapi tidak pernah terwujud ya, hanya itu saja ya. Ya untuk penyampaian itu saja Pak yang ada, yang bersangkutan dengan Bapak yang ada di lingkungan kami. Sekian, terima kasih saya kepada Bapak dan kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dalam kata-kata saya ini ada yang kurang berkenan ataupun tidak baik untuk didengarkan. Saya mohon kurang itu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Pak siapa namanya? Boboy. Oke. Mas Boboy tadi menyampaikan dua. Di sini banyak fasum-fasum. Saya sangat tahu karena kebetulan saya dulu pernah menjadi wakil bupati dan jadi wakil gubernur dan menjadi gubernur. Memang Tangsel ini banyak fasum yang belum selesai. Karena boleh dibilang mungkin pengembangnya udah nggak tahu yang mana, ya kan? Sehingga belum sempat menyerahkan fasum. Sehingga fasum itu nggak bisa dibuat apa-apa. Ini menjadi contoh saja. Kalau fasum itu memang diserahkan ke masyarakat dan bisa dijadikan apa-apa, kita bikin di Taman Pamulang ya, Mas Beno ya. Di apa? Puri Pamulang ya. Kita di Puri Pamulang tuh bikin lapangan olahraga. Jadi artinya setelah tanahnya jelas statusnya, kita bisa cari bantuan untuk jadikan apa namanya untuk olahraga. Nah, ini masalahnya tanahnya dulu mesti jelas. Alhamdulillah Pak, kalau di saya itu jelas. Baik pengembang ataupun tanah pribadi yang dipasutkan itu mereka memang sudah menyerahkan. Oke, berarti ntar tinggal diverifikasi aja. Ntar Mas Beno kan tinggal nggak jauh dari sini. Artinya insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Yang kedua TBM, Taman Bacaan. Taman Bacaan itu sangat mudah. Kapan Anda mau bisa saya bentuk. Tinggal masalahnya satu. Ada nggak yang akan mengelola? Nah, jangan mau punya tempat tapi terus nggak ada yang jaga. Taman Bacaan, Pak Sabar itu semua kerja sosial. Tapi tentu kan orang yang menjaga itu harus punya gaji. Walaupun gajinya nggak besar, tapi kan minimal adalah uang. Kalau untuk TBM-nya, pengadaan bukunya bisa, sangat saya bilang bisa. Nah artinya nanti jadi ini menjadi 2 poin sama Mas Beno di sini untuk coba mempelajari, satu sarana olahraga, kedua untuk TBM ya. Karena di Banten ini saya sudah membangun hampir 200 TBM. Jadi kalau memang mau bisa. Saya belum tahu ini kan katanya apa namanya empang ya, untuk apa namanya? Untuk lele kan ke sini. Itu lahannya gede nggak? 500 meter. Ya kalau bisa dibikin pojok Taman Bacaan. Jadi sambil nunggu kolam bisa juga jadi. Jadi istilahnya kalaupun ngasih uang saku yang jaga kolam sama jagain TBM, gitu loh. Nanti dipikirin aja Mas Andre. Ntar kita iniin lah. Artinya kalau kayak gini bisa saya adain. Bangunannya bisa saya bangunin, asal status tanahnya jelas. Karena ini kalau udah dibangun Pak, nanti yang turun ini pemeriksaan BPKP. Betul nggak tanahnya? Nggak mungkin, karena yang kita kasih ini bukan uang saya tapi uang negara yang memang disalurkan melalui anggota DPR. Jadi insya Allah Pak Boya, nanti mungkin dipelajari ya Pak Ben. Oke, lanjut. Mungkin untuk penyampaian aspirasi sudah cukup ya Pak. Selanjutnya akan ada penyerahan cenderamata hasil karya dari warga lokal. Kejutan. Oke Pak RT silahkan diarahkan. Laku ada teyan gitu. Produk ini teyan ini yang bisa cuma kota Tangerang doang ini. Tadi belum dapat fotonya Pak. Siapa namanya? Gayo. Pak tadi belum dapat fotonya. Apa? Terimanya. Oh iya.
Ya ini masih perlu lagi. Masih. Oh. Oke, makasih ya. Kalau mau pesan lagi dengan Pak Gede. Boleh. Untuk selanjutnya mungkin mau foto bersama Pak. Dengan Doa dulu baru foto bersama. doa dulu ya. Doa penutup silakan. Silakan Pak Boy. Silakan Ibu. Izin Pak. Ayo. Sahabat, izin. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kana yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tanzilna biha min jami'i ahwali wal aqdar wa taqdirna biha min jami'i syirat. Wa'una indaka ala darajat wa tuballighuna bi asghayat min khairati hayati wa amalin alat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat. Allahumma ya man nurhu fi sirrihi wa sirhu fi khalqihi ihfadni min ayni nazirina wa quluba hasidina wa babina kama habita ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratin minan najat wa minan nar wa afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah serangkaian acara pada sore hari ini akhirnya sampai pada penghujung. Terima kasih kepada Bapak Haji Rano Kano dan tim atas kehadirannya, dan terima kasih kepada Bapak RW, Bapak RT, dan Bapak Sabar dan sekalian warga Jalan Wijaya atas kehadirannya pada sore hari ini. Mohon maaf, ya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan mohon maaf jika ada kata dan perilaku yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Foto dulu, Pak. Sini aja deh, jangan. Ya Pak, rame-rame Pak. Ayo, deh. Yo.